Baik, perkenalkan nama lengkap saya Victoria Asisia Sabina Milik, nomor induk mahasiswa 1411936 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Yang pertama, macam-macam lingkungan hidup. Lingkungan secara harafiah artinya sekeliling atau sekitar kita yang menggambarkan keadaan yang kompleks karena adanya berbagai faktor, misalnya suhu, tanah, air, cahaya, kelembapan udara, dan lain-lain. Semua faktor tersebut akan berpengaruh terhadap semua organisme. Sering juga disebut faktor ekologi. Menurut Ernest Haeckel pada tahun 1866, seorang ahli lingkungan yang pertama kali memperkenalkan tentang pengertian ekologi. Jadi menurutnya, ekologi adalah ilmu yang mempelajari masalah lingkungan hidup. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata oikos yang berarti rumah atau tempat hidup dan logos yang berarti ilmu. Menurut Osting pada tahun 1948, suatu lingkungan hidup dapat mengandung faktor-faktor atau ada sebabnya yang berupa substansi, yaitu tanah dan air, kondisi atau keadaan, yaitu suhu dan cahaya, gaya, yaitu angin dan gravitasi, organisme yang berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Dan menurut Daubenmeier pada tahun 1959, ia mengklasifikasikan faktor-faktor itu ke dalam 7 masalah yang saling berkoordinasi, yaitu tanah, air, suhu, cahaya, atmosfer, api, dan faktor biotik. Pada umumnya, para ahli ekologi menganggap ada kelompok faktor yang berpengaruh pada suatu habitat, yaitu yang pertama, faktor iklim yang meliputi cahaya, suhu udara dan suhu atmosfer, curah hujan dan presipitasi, kelembapan, dan keadaan atmosfer yang berupa gas dan angin. Yang kedua, faktor topografi, yaitu yang berhubungan dengan keadaan fisik tanah atau geografi, meliputi altitude, arah perubahan gunung dan lembah, kecuraman, dan keterjalan tebing. Yang ketiga, faktor edafik, yaitu keadaan tanah sebagai tempat tumbuh-tumbuhan, terutama tumbuhan tinggi, meliputi sifat fisik tanah dan sifat kimia tanah. Yang keempat, faktor biotik yang meliputi semua interaksi berbagai bentuk kehidupan, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Bumi kita dibagi menjadi beberapa wilayah berdasarkan intensitas atau lamanya memperoleh sinar matahari. Wilayah-wilayah itu kita kenal sebagai wilayah atau daerah. Yang pertama tropis, 0 derajat sampai 23 1/2 derajat di sebelah utara dan selatan garis khatulistiwa. Yang kedua subtropik, terletak 23 1/2 derajat sampai 40 derajat di sebelah utara dan sebelah selatan daerah tropis. Yang ketiga sejuk atau temperatur, terletak 40 derajat sampai 64 1/2 derajat di sebelah utara dan sebelah selatan daerah subtropik. Yang terakhir, kutub atau dingin, terletak 66 1/2 derajat sampai 90 derajat di sebelah utara dan sebelah daerah sejuk. Ciri-ciri daerah tropis dari segi ekologi. Yang pertama, flora dan fauna tumbuh subur sepanjang tahun. Pada daerah tropis, tidak terdapat perubahan musim yang tajam, sehingga secara umum baik flora maupun fauna tumbuh subur sepanjang tahun. Mungkin pada musim kemarau ada beberapa tumbuhan yang mengurangi aktivitasnya dengan cara meranggas, tetapi tidak tertidur seperti tertidur di musim dingin atau dorman. Yang kedua, curah hujan sebagai faktor pembatas bagi suatu makhluk hidup. Daerah tropis mempunyai rata-rata tahunan curah hujan sampai 1.300 mm yang dapat mendukung terjadinya hutan tropis. Curah hujan di bawah 1.100 mm rata-rata per tahun dan adanya pengaruh musim menyebabkan tumbuhnya tumbuhan savana. Sedangkan curah hujan 250 mm atau kurang dan turunnya tidak teratur menimbulkan jenis tumbuhan padang pasir pada daerah tropis. Yang ketiga, banyaknya musim hujan.
Beberapa daerah tropis dapat memiliki musim hujan beberapa kali setahun, yaitu daerah-daerah yang letaknya tidak tepat pada garis khatulistiwa atau memiliki ketinggian tertentu. Keuntungan daerah itu biasanya ditandai dengan datangnya musim berbunga dan musim berbuah jenis tumbuhan tertentu juga sampai 2 kali dalam setahun. Yang berikut, tingkat pembusukan dan penguraian yang tinggi. Kombinasi suhu yang tinggi dengan kelembapan yang tinggi dapat merangsang dan merupakan lingkungan yang kondusif untuk menyebabkan terjadinya kegiatan metabolisme yang tinggi pada organisme seperti bakteri dan jamur. Hal ini akan membantu mempercepat terjadinya pelapukan atau pembusukan pada bangkai hewan dan tumbuhan. Yang keempat, kaya dengan spesies makhluk hidup. Pada daerah tropis, berbagai spesies itu dapat tumbuh secara bersama-sama, sehingga dapat terbentuk bentuk yang hampir seragam, dalam arti sifat dominan dari satu spesies tidak dapat menyolok. Yang berikut proporsi tumbuhan kayu yang tinggi. Daerah tropis memiliki proporsi yang tinggi pada tumbuhan kayu, dengan perkecualian pada daerah padang rumput yang kering dan padang pasir. Di daerah hutan kayu, selain ditandai dengan banyaknya pohon kayu yang besar-besar, ditandai pula dengan banyaknya tumbuhan memanjat atau liana dan tumbuhan epifit yang menempel pada pohon-pohon besar tadi. Yang terakhir, kaya akan berbagai habitat. Pengaruh suhu, cahaya matahari, keadaan kelembapan dan curah hujan merupakan faktor yang mendukung terjadinya banyak atau keanekaragaman lingkungan hidup, baik berupa lingkungan hidup darat maupun lingkungan perairan. Yang berikut bagian yang kedua, berbagai pola kehidupan. 1. Pola kehidupan di darat. Hidup berarti aktif, tumbuh dan berkembang biak. Pola kehidupan di daratan memberi gambaran bentuk kehidupan di darat sesuai dengan habitatnya. Tiap jenis habitat hanya sesuai untuk jenis organisme tertentu. Berikut berbagai jenis yang menghuni berbagai habitat di darat. Yang pertama, habitat pekarangan. Yang kedua, habitat lagan. Habitat ladang atau tegalan yang mirip dengan habitat pekarangan. Yang ketiga, habitat sawah. Yang keempat, habitat huma. Yang kelima, habitat hutan. Dan yang berikut, habitat hutan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hutan hujan tropis, hutan hujan musim tropis, hutan daerah beriklim sedang, hutan gugur iklim sedang, dan hutan taiga. Lalu dilanjutkan dengan habitat padang, habitat gurun, dan habitat tundra. Yang kedua, pola kehidupan di dalam air. Yang pertama, pola kehidupan dalam air tawar. Habitat air tawar dikenal dengan perairan darat. Bentuknya ada dua macam, yaitu perairan menggenang yang disebut dengan perairan rentik dan perairan yang mengalir yang disebut dengan lotik. Kolam ditemukan tumbuhan yang bagian atasnya muncul pada permukaan air, misalnya teratai dan enceng gondok. Ada pula tumbuhan yang mengapung seperti semanggi, kiambang, dan tumbuhan tinggi yang tumbuh di dalam kolam. Danau, ukurannya lebih besar kedalamannya yang menyebabkan tidak tembus cahaya matahari ke dasar danau. Oksigen yang sedikit dapat menyebabkan hewan hampir tidak ada dalam dasar danau. Di dasarnya terdapat materi organik yang berasal dari organisme yang mati yang tenggelam ke dasar danau. Sungai, ada beberapa bagian sungai yang memiliki pola kehidupan yang berbeda. Yang pertama, hulu sungai, yang kedua hilir sungai, dan yang terakhir muara sungai. Yang berikut pola kehidupan di dalam air laut. Susunan kimia dari air sehingga air laut dan air tawar dapat dibedakan adalah air laut mengandung 3,1/2% mineral, sedangkan air tawar sedikit sekali mengandung mineral. Mineral itu dinamakan garam. Kadar garam tersebut disebut salinitas. Pola kehidupan di laut sangat dipengaruhi oleh suhu, cahaya, salinitas, dan aliran air laut. Keadaan ini berkaitan dengan kedalaman laut, yaitu dibedakan atas zona-zona. Zona atau daerah laut tersebut dibagi menurut beberapa segi. Yang pertama, zona berdasarkan keadaan fisik.
Yang pertama zona litoral, yaitu zona yang berbatasan dengan darat. Hewan penghuninya umumnya adalah bentos. Yang kedua zona neritik, yaitu daerah laut dangkal yang dibedakan atas daerah subtidal, interdal, dan subtidal. Yang ketiga zona batial, daerah laut dengan kedalaman 200 sampai dengan 2000 meter. Daerah ini tidak tembus sama sekali dengan cahaya matahari. Yang kedua, zona berdasarkan intensitas cahaya. Yang pertama, zona fotik, yaitu daerah tembus cahaya. Yang kedua, zona antara atau twilight, daerah remang-remang. Yang ketiga, zona afotik, yaitu tidak ada cahaya atau gelap. Yang berikut adalah pola kehidupan di dalam air payau. Ekosistem payau dipandang sebagai ekosistem transisi yang disebut dengan ekoton antara habitat air tawar dan habitat air laut. Berdasarkan salinitasnya, ekosistem air payau dapat bersifat oligohalin atau kadar garam yang rendah, mesohalin atau kadar garam yang sedang, dan polihalin atau kadar garam yang tinggi. Menurut Odum, ekosistem air payau mempunyai produktivitas yang tinggi karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, ekosistem air payau merupakan perangkap nutrien. Yang kedua, menguntungkan jika dilihat dari segi produsennya karena ada rumput laut dan bentik. Yang terakhir, ekosistem air payau sangat dipengaruhi adanya pasang surut yang banyak membawa keuntungan bagi organisme yang menghuninya. Yang kedua, pola kehidupan pada dunia mikroorganisme. Mikroorganisme tidak dapat kita lihat secara langsung, tapi dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop atau kaca pembesar. Mikroorganisme ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen. Ada juga mikroorganisme yang hidupnya memperoleh energi dengan cara menghancurkan sampah-sampah organik yang disebut dengan saprofor. Yang berikut organisasi kehidupan. Satu makhluk hidup tunggal disebut dengan individu, sedangkan kumpulan dari beberapa individu disebut dengan populasi. Ciri khas suatu populasi adalah dinamis, terutama pada kelompok hewan. Sedangkan untuk spesies adalah istilah biologi bagi makhluk hidup yang menunjukkan nama yang bukan individu. Contohnya seperti kuda dan kedelai adalah hewan yang berlainan jenis atau spesies, walaupun kelihatan sama. Sebagai batasan untuk spesies, dapat digunakan beberapa ciri, diantaranya organisme yang nama spesiesnya menurut pembawaannya mempunyai sifat-sifat yang baik, seperti morfologi, anatomi, maupun fisiologinya. Perubahan jumlah populasi selain disebabkan oleh natalitas dan mortalitas, ada juga karena spesies tersebut datang memasuki dan bergabung dengan kelompok lain yang disebut migrasi. Keluarnya individu ke tempat lain sehingga mengakibatnya berkurangnya individu disebut emigrasi, dan kedatangan individu baru ke tempat tadi sehingga populasinya bertambah disebut dengan imigrasi. Sejumlah spesies yang sama maupun tidak sama hidup bersama-sama dalam suatu lingkungan yang mempunyai kondisi yang sama kita sebut dengan komunitas. Kemudian, terjadinya interaksi antar sesama makhluk hidup maupun dengan lingkungan abiotiknya yang disebut dengan ekosistem. Oleh karena itu, ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut dengan ekologi. Yang berikut saling ketergantungan. Ekosistem merupakan kumpulan semua organisme yang membentuk komunitas berdasar bersama lingkungan fisiknya. Dalam ekosistem selalu terjadi adanya saling ketergantungan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain sehingga menyebabkan adanya aliran energi di dalam ekosistem itu. Dilihat dari bagaimana organisme mendapatkan makanan sebagai sumber energi, maka organisme itu dibedakan menjadi yang mampu mengolah atau membuat makanannya sendiri dari bahan organik yang disebut dengan autotrof, atau yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri atau menggunakan organisme autotrof sebagai sumber makanan penting disebut dengan heterotrof. Energi berada dalam berbagai bentuk seperti energi mekanik, listrik, cahaya, energi kimia, panas, kinetik, dan lain-lainnya. Susunan deretan organisme dalam tingkat makan-memakan disebut dengan rantai makanan. Urutan rantai makanan dapat disusun dalam bentuk berikut, yaitu produsen, herbivora, karnivora 1, karnivora 2, dan seterusnya.
Kalau kita memperhatikan suatu jaring-jaring makan dari suatu habitat, lalu kita hitung jumlah organisme yang menyusunnya, akan diperoleh suatu gambaran berbentuk piramida yang dinamakan dengan piramida ekologi. Piramida ekologi dibagi menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biom, dan piramida energi. Sekian dan terima kasih.